Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wal mursalin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Oke, insyaallah kita hari ini akan melanjut ke bab selanjutnya. Setelah kemarin kita belajar tentang nun sukun, hukum nun sukun atau tanwin. Nah, dan sekarang kita akan belajar tentang mim sukun. Nah, kali ini mim sukun, bukan nun sukun. Dan kali ini kita hanya membahas mim sukun tanpa tanwin. Ya, oke. Kemudian, sebelum kita lanjut, sungguh sangat diharapkan bagi teman-teman semua untuk menghafalkan huruf-huruf yang kemarin udah ke kita pelajari. Oke, sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya itu bab mim sukun. Di sini eh, masih ada yang mau nanya tentang nun sukun nggak? Ana Hmm? Ustadz, Iya, bagaimana, Abdullah? Ana agak kurang paham yang nun sukannya. Yang nun sukun, Contoh, kayak Pak? contoh cara bacanya. Contoh cara bacanya. Oke. Iya. Eh, jadi secara garis besar, pokoknya gini, di bab nun sukun atau tanwin, itu adalah cara bagaimana dibacanya nun sukun atau tanwin itu ketika bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Kalau huruf ini, itu cara bacanya bagaimana? Kalau huruf ini, cara bacanya bagaimana? Oke. Dan huruf-huruf ini itu dikelompokkan menjadi 5 hal. Oke. Dibagi jadi 5. Hmm. Iya. Oke. Jadi ada yang namanya idhar, kemudian idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, sama satu lagi yang kemarin kita pelajari apa? Eh, eh, Ikhfa. iya. Bagus. Jadi seandainya nanti ada huruf nun sukun bertemu dengan contoh huruf idhar, itu sebagaimana cara bacanya? Cara bacanya jelas tanpa dengung. Oke, tanpa dengung, tanpa disamarkan dan tanpa ditahan. Huruf idhar itu apa aja? Nah, huruf idhar itu ada hamzah, ada ha, ada ha, ada ain, ada ghain, sama ada huruf kho. Ya, insya Allah nanti kalau kamu lihat pengelompokan huruf-hurufnya, huruf apa aja, insya Allah ada di bukunya yang udah kita sebarkan. Kamu tahu kan bukunya di yang mana, Abdul Wazid? Iya, Ustadz. Buku yang kita pakai. Nah, nanti kamu bisa baca-baca tuh. Oh, yang namanya idhar itu huruf-hurufnya ini aja. Kemudian eh, kalau yang idgham bi gunnah, huruf-hurufnya ini aja. Ini. Kemudian yang namanya ikhfa, hurufnya ini gitu. Nah, kemudian tentang perihal cara bacanya, nah insya Allah nanti kamu bisa ngulang ke video-video yang udah kita share ya. Hmm. Kamu bisa dilihat di YouTube lewat link yang udah kita taruh di deskripsi grup ya. Insya Hmm. Allah kurang lebihnya seperti ini. Kalau idhar dibaca jelas tanpa dengung. Contoh man amana, man amana. Jadi nggak ada yang didengungkan kan? Nah, kemudian kalau idgham bi gunnah, idgham bi gunnah masuk dengan gunnah. Contoh miu waraihim, miu. Nah, itu gunnah tuh. Miu itu gunnah ya. Karena kenapa itu dibaca gunnah? Karena setelah huruf mim atau huruf pertama itu nun sukun. Nah, ini baru nih.
Cara baca nun sukun ketika idgham bi gunnah bagaimana? Caranya seakan-akan langsung dilewatin aja langsung masuk ke huruf selanjutnya yaitu huruf waw miu miu waraihim kemudian ditahan juga oke kemudian idgham bila gunnah idgham masuk bila tanpa gunnah itu artinya kayak gunnah atau dengung. Contoh huruf-hurufnya apa aja? Ada dua, yaitu lam dan ro. Contohnya bagaimana? Mir rabbihim, mir rabbihim. Nah, sama yang seperti yang sebelumnya. Min. Tulisan aslinya tuh kayak gini. Min Rabbihim. Nah, akan tetapi ini kan nun sukun min itu mim kemudian huruf nun tapi huruf nunnya ini berharokatkan sukun kemudian bertemu dengan ro mir rabbihim. Nah, karena ro ini termasuk dari huruf idgham bila gunnah, maka cara bacanya bagaimana? Cara bacanya langsung masuk ke huruf setelahnya akan tetapi tanpa gunnah. Berbeda dengan idgham bila gunnah yaitu langsung masuk ke huruf setelahnya dan dengan gunnah. Tapi kalau idgham bila gunnah tanpa gunnah. Ingat hurufnya ada dua, lam dan ro. Kemudian yang ketiga ada iklab. Yang keempat ya. Yang keempat ada iklab namanya. Iklab itu nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Iklab sendiri itu artinya merubah atau membalik. Nah, maksudnya bagaimana? Contoh mim ba'di. Nah, ini kan nun sukun. Setelah mim itu huruf nun. Min. Nah, gitu. Kemudian harokatnya sukun. Kemudian bertemu dengan ba. Ba'di. Ba'di. Mim. Ba'di. Nah, maksudnya membalik bagaimana? Maksudnya kayak gini. Merubahnya bagaimana? Harusnya kayak gini. Eh, kan ini kan huruf ba. Tapi apa? Tapi dengungnya itu mim gitu. Jadi eh, melafatkan huruf mim. Oke. Jadi Hmm. dengungnya itu dengan cara kita menahan bibir saling bertemu seperlayaknya kita mengucapkan huruf mim. Mim, mim, ba'di. Oke? Nah, kemudian contoh, ya, itu contoh. Kemudian kita lanjut ke ikhfa, yaitu pelajaran yang kelima yang udah kita pelajari kemarin banget. Oke. Ikhfa itu sama, sama cara bagaimana garis besarnya begini. Bagaimana cara kita membaca huruf nun yang berharakat sukun dan huruf yang berharokat tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bot, to, vo, fa, kof, kaf. Ah, ada 15 tuh. Contoh min qabli min qabli. Nah, ini nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Cara bacanya bagaimana? Caranya didengungkan dan ditahan selama 2 sampai 3 harokat. Min qabli man thaqulat man thaqulat. Oke, oke. Gimana Abdullah Zain? Insya Allah nanti kalau ada yang kurang jelas, kamu bisa nonton video-video yang udah kita pelajari kemarin ya. Yang udah kita taruh di YouTube, yang linknya udah kita taruh juga di deskripsi grup yang ada. Oke, Iya, Ustaz. ya udah. Gimana? Ada yang mau nanya lagi? Insya Allah Mim Sukun kali ini Jazakallah singkat. khairan, Ustaz. Afwan, afwan. Jazakallah khairan. Oh, oh, oke. Kita lanjut ya. Bismillah. Idgham. Oke. Hukum Mim Sukun. Oke. Jadi eh, hukum mim sukun itu kurang lebihnya sama seperti hukum nun sukun. Ya, kalau dulu hukum nun sukun tuh kayak gini. Yang dibahas itu bagaimana cara membaca nun sukun atau huruf yang bertanwin ketika bertemu dengan huruf tertentu. Nah, kali ini juga sama. Bagaimana cara membaca huruf mim yang berharakat sukun ketika bertemu dengan huruf tertentu. Nah, oke. Dan huruf-hurufnya kali ini huruf-huruf eh kali ini dibagi menjadi 3, yaitu izhar syafawi, ikhfa syafawi, sama idgham mimi. Oke. Nah,
Sebelum kita lihat-lihat ke materi selanjutnya, ada yang mau jawab nggak? Ini idhar syafawi. Apa itu idhar syafawi? Ada yang mau jawab? Oke, oke. Kita rubah pertanyaannya. Kita rubah pertanyaannya. Idhar. Kemarin kita udah belajar idhar. Idhar itu apa? Ada yang mau jawab? Jelas. 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 Bagus. Jelas. Nah, kemudian, ikhfa. Kemarin kita udah belajar apa itu ikhfa. Samar. Samar. Bagus. Kemudian yang terakhir ada idgham. Idgham di sini kemarin kita udah belajar apa namanya idgham? Apa artinya idgham? Memasukkan. Masuk, 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 memasukkan. Benar. Oke, jadi insya Allah sama. Cara bacanya itu idhar dibaca jelas, ikhfa dibaca samar, dan idgham langsung masuk ke huruf selanjutnya. Oke, itu pengertian secara gamblang aja, secara bebas aja. Bukan pengertian sih, cuma pengenalan aja. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama, idhar syafawi. Nah, oke. Dikatakan idhar syafawi apabila mim sukun. Nih, mim sukun bertemu dengan salah satu huruf selain huruf ba dan mim. Oke? Selain huruf apa? Selain huruf ba dan mim. Jadi semua huruf selain dua huruf yaitu huruf ba dan mim. Oke? Di contoh di sini ada alhamdulillah. Nah, alhamdu ini mim sukun. Nah, ketika ada mim sukun nih. Wah, ada mim sukun. Kira-kira huruf apa setelahnya? Apakah dia ini termasuk huruf idhar syafawi kah? Oke. Maksudnya apakah dia huruf mim atau ba? Kalau bukan berarti pasti idhar syafawi gitu. Oke. Kalau bukan mim dan ba berarti dia pasti idhar syafawi. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya jelas. Alhamdu, alhamdu. Biasa aja. Oke. Afalam yahdi lahum am lam tunzirhum tunzirhum. Nah, kali ini ada nun sukun bertemu dengan huruf dal. Ada yang mau jawab ini namanya bacaan apa? Namanya bacaan apa? Ihar Tahu Safawi. Ustaz. Gimana? Ihar Safawi. Ah, maaf, kita agak melenceng ke kita agak melenceng ke bab yang sebelumnya sebagai murojaah aja. Nah, kali ini ada nun sukun bertemu dengan dal. Namanya bacaan apa? Nun sukun ya. Bertemu dal. Namanya bacaan apa? Iklab Ustaz. Iklab. Bukan, bukan. Bukan iklab. Iklab itu bertemu dengan ba yang seharusnya ba tapi dengunnya jadi mim. Mim ba'di gitu. Oke, berarti apa? Ikhfa. Ikhfa. Bagus. Tunziruhum. Jadi dengungnya nun sukun ini jadi samar. Oke. Nah, kemudian kita coba yang ini. Ini ada mim sukun nih. Bertemu dengan huruf apa? Huruf ca. Oke. Jadi huruf ta itu huruf eh, yang dibaca jelas. Karena kenapa? Karena dia bukan mim dan ba. Oke, mim dan ba. Maka dibacanya jelas, nggak pakai dengung. Am, lam, tunzirhum. Oke, insya Allah sampai sini. Ada yang mau nanya dulu sebelum kita praktek? Nggak ada? Oke, bagus. Sebentar, kita lihat dulu huruf-huruf selanjutnya. Materi-materi selanjutnya. Oke, insya Allah kita hari ini sampai semoga bisa sampai lafaz Allah ya. Dan insya Allah materinya gampang kok hari ini. Oke, kita lanjut dulu sebelum kita praktek. Eh, kita lanjut dulu. Sebelum kita lanjut, mohon diingat bahwa idhar syafawi. Dari namanya udah idhar. Jelas. Oke. Hurufnya apa aja? Hurufnya itu semua huruf kecuali huruf mim dan ba. Oke. Kenapa kok mim dan ba dikecualikan? Nah, di sini kita pelajari.
Oke, yang kedua ada ikhfa syafawi namanya. Syafawi, bukan safawi sebenarnya, maaf ya. Oke, dikatakan ikhfa syafawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, kali ini huruf ba. Maka cara bacanya ikhfa syafawi ini yakni mendengungkan huruf mim dengan tempo yang dipanjangkan. Oke, jadi didengungkan dan ditahan, tahannya juga agak lama. Oke, lamanya seberapa? Lamanya seperti ikhfa, kemudian seperti gunnah lah lamanya ya. Oke, jadi contoh bacanya, contoh kasusnya seperti ini. Kita lihat yang ini, yang tengah. Inna rabbahum bihim rabbahum bihim. Oke, mim sukun kemudian bertemu dengan huruf ba. Oke, jadi ketika nanti baca itu baca sebuah ayat nih, anggaplah misalnya seperti itu. Kemudian, wah, ada mim sukun nih. Kita lihat setelah mim sukun ini huruf apa? Apakah dia huruf ba atau huruf mim atau huruf selain dua huruf ini? Gitu aja. Kalau huruf ba, oh berarti ini dibacanya agak dengung. Dibacanya dengung dan ditahan. Rabbahum bihim. Gitu. Oke. Oh, ternyata ini huruf ca, bukan huruf ba, dan bukan juga huruf mim. Maka dibacanya itu jelas. Contohnya apa tadi? Lupa kita. Eh, lam tunzirhum. Lam tunzirhum. Oke, jadi dibaca jelas tuh. Lam tu, lam tu, lam tu. Kan jelas tuh. Nah, kemudian kita lanjut dulu. Oh ya, sebentar kita coba praktek. Coba kita lihat dulu contohnya. Contoh yang lain nih. Contoh yang ini. Ma lahum bihi. Ma lahum bihi. Ma lahum bihi. Nah, jadi ini seharusnya ada sukun ya. Kemudian mim yang sukun ini bertemu dengan huruf ba, maka ini dibacanya dengung. Ma lahum bihim. Oke, ingat namanya yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Jadi disamakan. Ma lahum lahum bihi. Oke. Wahum bil akhirati kafirun. Wahum bil akhirati kafirun. Nah, yang di sini. Wahum bil. Wahum bil. Oke, kemudian yang ini. Yad'una rabbahum bil ghadah. Oke, ini mim sukun. Kemudian setelahnya huruf ba, maka dibacanya harus dengung. Yad'una rabbahum bil ghadah. Oke, kita udah belajar dua hari ini, yaitu tadi apa namanya? Yang pertama tadi, maaf, yang pertama tadi kita belajar apa? Izhar safawi. Bagus, idhar syafawi. Idhar syafawi itu hurufnya apa aja, Pak? Mim, mim dan ba. Selain huruf selain ba Selain dengan mim. mim, Oke, bagus. Selain huruf mim dan ba. mim dan ba. Jadi mm, jadi huruf dal, huruf ca, kemudian huruf lam, huruf shin, sin, sot, to, dho, dho, to, bo, bo. Fa, kof, kaf itu masuk semua tuh. Idhar syafawi. Jadi hurufnya idhar tuh paling banyak. Oke. Kemudian yang barusan kita belajar namanya, kita pelajari apa namanya, Pak? Ikhfa, Ikhfa syafawi, safawi, yaitu ketika mim sukun bertemu dengan huruf apa? ba. Ba, bagus. Cara bacanya bagaimana? Jelas itu yang Samar,
Disamarkan. Harus Samarkan. dengung juga ya, Pak. Mana, Oke. mana. Jelas. Contoh. Inna rabbahum bihim. Rabbahum bihim. Oke. Jadi seandainya nanti kalau aneh baca nih, kalau aneh baca inna rabbahum bihim, itu salah. Inna rabbahum bihim. Ada yang mau jawab? Kenapa salah? Mimnya tidak didengungkan. Pun bertemu Bagus, ba, dipanjangkan. bagus, benar. Jadi mimnya itu harus didengungkan. Ketika kapan? Ketika mim sukun ini bertemu dengan huruf ba. Atau yang kita sebut dengan ikhfa syafawi. Bagus. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Ini insya Allah gampang nih. Idgham mim, idgham mimi. Ingat. Eh, kita kemarin sudah belajar di awal pertemuan ada namanya huruf itu huruf mim. Mim. Oke. Jadi ini anggaplah i-nya hilang ini yang terakhir. Idgham mim. Gitu ya. Oke, kita baca dulu. Dikatakan idgham mimi apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara bacanya, idgham mimi yakni dengung dengan tempo yang dipanjangkan. Oke, jadi sama tuh. Cara bacanya sama dengan idgham mimi dan ikhfa syafawi. Ya kan? Cuma bedanya apa? Bedanya hurufnya aja. Yang satu bertemu dengan ba, yang satu bertemu dengan huruf Hmm. mim. Bagus. Oke, kita ulang dulu. Kita ulang dulu. Eh, Idhar syafawi. Ada yang mau jelaskan? Idhar syafawi itu apa? Izhar itu jelas, Ustaz. Bagus. Idhar itu jelas. Nah, kemudian kenapa dibaca jelas, Pak? Eh, Ketika kapan dibaca jelas? Mim sukun itu ketika mim bertemu selain mim dan ba. bagus. Dibaca jelas. Berarti dengung itu nggak boleh ya, Pak ya? Iya, tidak Oke, dengung ya. bagus. Mm-mm, benar. Berarti nggak boleh ditahan juga ya. Oke, Iya. kemudian ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Ada yang mau jawab? Nun sukun ber Apa? mim sukun Mim mim sukun ketemu ba. bertemu dengan ba. Ingat. Ya, bagus, bagus. Mim sukun bertemu dengan ba. Cara bacanya bagaimana? Didengungkan, Ustaz ya. Didengungkan. Perlu ditahan nggak? Enggak ya, Ustaz. Nah, perlu, Pak. Lupa. Ya, nggak apa-apa. Jadi, yang nggak didengungkan itu idhar aja. Ya, Harusnya. Iya, sisanya didengungkan. iya. Oke, bagus. Ingat, ikhfa syafawi itu huruf ba ya. Kemudian kita lanjut ke idgham mimi. Idgham mimi itu ada yang menjelaskan apa itu idgham mimi? Mim bertemu mim sukun. Mim sukun Mim bertemu dengan sukun ketemu mim. mim. Bagus. Jadi ingat, Benar. ini idhar. Idhar itu jelas. Dan insya Allah kita semua juga udah tahu apa aja yang harus dibaca jelas. Hmm. Huruf apa aja yang ketika Jelas. bertemu dengan mim sukun itu yang dibaca jelas apa aja. Selain Selain mim dan ba. bagus. Kemudian ikhfa syafawi. Ikhfa itu artinya samar. Oke, Ah, samar artinya. didengungkan Jadi, ya. oh ya benar, didengungkan. Iya Iya. benar. Ha-ha. Insya Allah, kenapa disebut ikhfa? Itu nanti masih lama kita belajar hal itu. Oke, kemudian Oke. Ya. idgham mimi. Idgham mimi itu mim sukun bertemu dengan huruf apa? Mim. 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 Bagus. Maksudnya kenapa kok disebut idgham mimi? Itu karena, bentar kita lihat contohnya dulu. Iya. Mana contohnya? Nih, annahum Nah, oh, muhtadun. Annahum muhtadun. Jadi seakan-akan idgham, iya. ingat idgham itu masuk ya. Seakan-akan langsung seakan-akan Iya. mim yang pertama ini nggak pernah dibaca.
Langsung ke huruf yang mim kedua. Cuma ingat harus dibaca dengung. Atau mungkin biar lebih gampang dan lebih singkat mikirnya ya. Anggaplah di sini ada dua mim. Ya memang ada dua mim sih. Jadi maka karena kejadian ini harus dibaca lebih lama. Jadi nggak boleh annahum muhtadun. Nggak boleh. Apalagi karena kenapa? Karena di sini adalah huruf gunnah. Makanya harus digunnahkan. Ada yang masih ingat huruf gunnah itu huruf apa? Ada dua. Lam ro. Ah, itu idgham bila gunnah dong. Ya. Mim dan nun. Mim dan Mim. Nun. nun. Bagus. Ketika nun dan mim berharakat tasydid, maka dia harus dibaca gunnah. Ya. Ada yang masih ingat nggak apa bedanya gunnah dengan tasydid, huruf bertasydid biasa? Huruf selain huruf gunnah yang bertasydid. Ada yang masih ingat perbedaannya? Kalau tasdid sekedar nyantol. Bagus. Contohnya Kalau gimana, Pak? Maaf. abah, Abba. Bagus. Kemudian kalau yang gunnah bagaimana? inna, Oke, bisa dijelaskan, Pak? Bagian mananya yang gunnah? yang guna agak 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 panjang di benar-benar. Inna, imma. Jadi nggak langsung lewat, nggak hanya sekedar nyantol, tapi ditahan. Inna baru lepas. Inna baru lepas. Tapi kalau apa? Kalau tasydid biasa, abba, abba gitu. Oke. Alhamdulillah. Jelas nggak hari ini? yang Insya Allah jelas. Oke, kita lanjut praktek ya. Hari ini berapa orang yang hadir? 12. Bagus. Sebentar. Oke. Sebelumnya terima kasih ya udah istiqomah datang, istiqomah hadir. Oke, kita lanjut. Pak Abdurrahman, silahkan Pak. bagian atas. Paling atas. Kelihatan kan Pak? Atau kurang gede? Ya, sudah. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah. bagus. Kemudian, Afalam yahdi lahum. dalnya panjang atau pendek Pak? Ya, bisa diulang Pak. Afalam yahdi lahum. Bagus. Kemudian, Am lam am lam tum am lam tunzirhum. bagus. Kemudian, An'amta. bagus. Oke Pak, yang ini, yang disebut dengan ada hukum mim sukun kayak di situ Pak. Pun Ya, hukum mim sukun. Ada kasus mim sukun kayak di situ Pak. Kasus. nggak ada, Ustaz. Hmm? Nggak ada. Ada dong Pak. Nun mim Jadi, ah, mim, mim sukun bertemu dengan huruf apa Pak? sukun bertemu. Iya, yang ini. Kan ada mim sukun nih, ada satu, ada dua. Nah, silakan pilih salah satu mim sukun yang mana yang mau Bapak maksud lebih dulu. Oh, yang pertama dulu nggak apa-apa. Oke, setelah mim sukun ini bertemu dengan huruf apa Pak? Huruf lam. Huruf lam. Jadi,
ketika mim sukun yang bertemu dengan huruf lam, itu namanya bacaan apa, Pak? Ikhfa Safawi. Maaf, nggak kedengaran. Ikhfa Safawi. Idhar, Pak. Izhar Safawi. Izhar Ya. Safawi. Nah, jadi ikhfa syafawi itu ba, idgham mimi itu mim, kemudian idhar syafawi, maaf, idhar syafawi itu selain yang udah disebutkan. Oke, Pak dan selain mim ya. dan ba. Oke. Nah, kemudian kita lanjut dulu, Pak. Yang ini ada nun sukun bertemu dengan huruf apa nih, Pak? Zai. Huruf zal. Bagus. Namanya bacaan apa, Pak? Un. Nun sukun dengan huruf zal. Kalau idgham bi gunnah, ya waw mim nun. Kalau idgham bila gunnah, lam ro. Kalau iklab ba. Berarti kalau dal itu huruf apa, Pak? Ikhfa. Ikhfa. Bagus. Kemudian yang ini, Pak, yang ada di surat Al-Fatihah, ada nun sukun bertemu dengan huruf ain, apa namanya, Pak? Izhar Halki. Bagus, bagus. Oke, kita lanjut ke Abdul Karim. Wah, Abdul Karim. Ya, Ustaz. Jatahmu panjang nih, Abdul Karim, ayatnya. Yuk, kita coba dulu. Terus tadi nggak kelihatan. Kurang digedein ya, sebentar. Oh, cukup nggak? Cukup. Alladzi khalaqakum walladzina min qabli qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah. Oke, Abdul Karim, di sini ada huruf mim sukun nggak? Maksud ya, huruf mim sukun nggak? Nggak ada. Yakin? Sebentar. Yakin nggak? Ada, Ustaz. Hah? Ada. Ada. Oke, setelah huruf mim sukun itu huruf apa? Wow. Wow. Maka ketika mim sukun dan huruf waw ini bertemu, jadilah bacaan apa? Idgham bi gunnah. Oh, idgham bi gunnah. Bukan dong. Ini materi yang hari ini banget kita pelajari tadi. Ingat, sebentar, Abdul Karim, kamu ingat bagaimana cara kamu baca mim sukun tadi ini? Khalaqakum. Kemudian bertemu dengan waw, lanjut. Khalaqakum walladzina min. Bagus, bagus, cukup. Nah, jadi mim sukunnya ini kamu bacanya gimana barusan? Didengungkan kah? Atau Kan diapakan? dengung. Dijelaskan dong. Aku dengung tadi. Ya kan nggak dengung kan? Berarti jelas. Bacanya jelas. Nggak pakai dengung. Nggak pakai disamarkan. Ya kan? Iya. Nah, ingat-ingat. Bacaan yang dibaca jelas itu namanya apa? Idhar. Idhar. Bagus. Idhar. Nah, kamu tahu nggak? Masih ingat nggak dulu kita pernah belajar huruf mim itu huruf yang diucapkannya dengan bagaimana cara mengucapkannya? Posisi mulutnya bagaimana? Lidahkah yang mengucapkan huruf mim? Atau tenggorokankah keluarnya huruf mim? Dari mana huruf mim itu keluar? Tenggorokan. Ah, bukan dong, bukan. Huruf mim. Mim. Gimana, gimana? Mim itu bibir bawah ketemu dengan bibir atas. Mim. Mim. Nah, paham? Oke. Nah, karena huruf mim ini huruf bibir,
Nah, maka disebut syafawi. Syafawi. Jadi syafawi itu artinya mulut. Ya. Kenapa Ustaz? Oke. Hmm? Kenapa? Nih, ini itu namanya bacaan idhar syafawi, ya kan? Nih, Yes. idhar syafawi. Ini judulnya yang ini. Nah, idhar syafawi. Dan ini yang barusan kamu baca, itu contohnya. Oke. Ya. Ya Ustaz. Kemudian, kenapa ini kok jadinya idhar syafawi? Karena dia bertemu dengan huruf selain huruf ba dan mim. Nah, waw mim bukan, bukan kan? Kemudian waw itu ba bukan, bukan kan? Nah, maka dia ini disebutnya idhar syafawi. Oke, cara bacanya bagaimana? Cara bacanya sesuai dengan judulnya, dibaca jelas tanpa dengung. Khalaqakum walladzina. Oke, Ya. jelas? Nanti Jelas. kamu hafalin lagi ya. Ya Ustaz. Oke, kemudian kita lanjut ke Abdullah Samsul Bahri. Iya Ustaz. Sehat Abdullah? Sehat. Sehat. Ya udah, yuk kamu lanjut baca yang atas. Ah. Ah. A, An. Atas. maaf gimana? Yang atas yang mana? Oh, yang ini. Yang mana? Yang ini. Kelihatan nggak? Belum. Persiapannya yang atasnya. Persiapannya yang atasnya. Persiapannya yang atasnya. Persiapannya udah di atas. Yang atas. Gimana? Persiapannya yang atas. Oh, yang mana yang kamu siapin? Allahu yastahzi'u. Oh ya, bagus, bagus. Allahu yastahzi'u. Yastahzi'u. Hah? Dulu. Dulu. Bihim. Bagus. Wa yadub. Mud. Bu. Di. Itu. Itu. Wah. Ya. Bihim. Ya. Yang. Ma. Bu. Na. Ya, mahu. Wen. Gimana? Ya, mahu. Wen. Yang mahu. Oke, oke. Bagus, bagus. Terima kasih Abdullah Samsul Bahri ya. Semangat banget kamu nih belajarnya. Oke, kita coba tes kamu. Hmm, nih, ya Abdullah. Setelah huruf ya ini kan huruf ya. Setelahnya ini huruf apa namanya? Apa Ustaz? Ini kan huruf ya nih. Nah, yang ini huruf apa namanya? Yang ini huruf apa? Nine.
Nah, Ain. bagus huruf ain. Nah, kemudian kita coba yang huruf ini. Namanya huruf apa? Yang mana? Yang ini, setelah huruf mim. Dah. Ya, bagus huruf dal. Kemudian, yang ini nih, bisa nggak kamu jawabnya? Yang berdiri tuh, Alif. alif. Bagus, bagus, bagus. Nah, kemudian yang ini dibacanya panjang atau pendek? Panjang. Berapa harokat? 2. Bagus, pintar banget. Oke, Abdullah Samsul Bahri, kamu tahu nggak barusan kita belajar apa? Idham Syafawi. Idhar syafawi. Apa yang kamu ketahui tentang idhar syafawi, Abdullah? Dibaca jelas. Dibaca jelas. Bagus. Hurufnya apa aja? Mem sukun. Mim sukun ketemu Ketemu dengan wow. oke. Benar. Yang ini mim sukun bertemu dengan waw, maka dibacanya jelas. Oke. Tapi sebenarnya hurufnya banyak. Bukan waw aja. Yaitu semua huruf selain mim dan ba, maka itu harus dibaca idhar syafawi atau dibaca jelas. Oke? Oke, terima kasih Abdullah Samsul Bahri ya. Semangat terus nih. Senang dengarnya. Ya, lanjut Abdullah Zain. Jazakallah khairan. Afwan, afwan. Ya Ustaz. Yang mana Ustaz? Yang yang ini alaihim. Barisan kedua. Yang ini, yang paling atas. Kamu lihat tuh. Yang di layar. Alahim. Wa, Alai. wa alaihim. Wa nadar Wa tahum. itu nunnya berharakat Wa sukun seharusnya. andar tahum. Bagus. Di sini yang ini kan ada mim sukun nih. Bertemu dengan huruf apa namanya? Wow. Huruf waw. Oke, namanya bacanya apa? Nama bacaan apa? Her. Idhar syafawi. Bagus. Terus. Kenapa idhar syafawi? Eh, kenapa ini disebut dengan huruf idhar syafawi? Harus dibaca jelas. Maaf, nggak kedengaran. Harus Karena harus dibaca jelas. bagus, baca yang jelas. Ingat ya, huruf idhar syafawi itu semua huruf selain huruf mim dan ba. Oke, kita lanjut. Abdullah Zain, silakan lanjut. Ya. Titiknya Ansarihim. di mana? Titiknya di mana? Absarihim. Bagus. Absarihim. Isyawah. Bagus, bagus. Bagus banget. Senang dengarnya nih. Ini memang shinnya seharusnya dibaca panjang. Ghisyawah. Jadi bukan ghisyawah. Bukan. Seharusnya shinnya itu dibaca panjang. Bagus. Oke, kita lanjut ke Pak Abu Afiyah. Ya, Tat. Oke, Nah, paling Tat. atas, Pak. Paling atas.
وما خلق وما خلقكم لعلكم Oke, bagus. Kemudian, ah, وإذا قيل لهم لا تفسدوا bagus. Oke. Yang ini namanya bacaan apa, Pak? Izhar Safawi. Kenapa, Pak? Mim sukun ketemu huruf lam. Bagus. Dibaca Kemudian, jelas. oke. Wow, jelas banget. Oke, Oke, kemudian lanjut ke Pak Akmal Hasan. kerontan. Afwan, Afwan. Ya Ustaz, Ya, silakan Pak. wa may yakul minhum inni ilahum min du min duni. Bagus. Oke, di sini silakan Pak, dicari mim sukun yang mana? Kalau sudah ketemu Sukun huruf setelah bertemu dengan hamzah. mm, Hamzah. Itu bacaan apa namanya, Pak? Izhar Safawi, baca jelas. Oke, dibaca jelas. Yang dibacanya dengung itu namanya apa, Pak? Bagaimana Ustaz? Yang dibaca dengung, mim sukun yang dibaca dengung itu namanya apa? Bacaan apa? Gunnah, gunnah. Oke, bagus. Itu yang berharakat tasydid ya, Pak ya. Tapi kalau yang berharakat sukun dan dibaca dengung itu ketemunya dengan huruf apa? Ba, Ba. Namanya apa, Pak? Bagus. izhar, ikhfa Safawi. Bagus. Itu harus ikhfa syafawi benar. Oke, kemudian di sini, Pak, ada nun sukun nih. Nah, setelah nun sukun ini bertemu dengan huruf dal. Namanya bacaan apa? Ikhfa. Bagus. Oke, lanjut, Pak. Fahum fi amr. Bagus. Oke, selesai. Kita lanjut ke Mas Agung. Ya Ustaz. Silakan, Mas. Paling atas. asobna hum bizunubihim. Bagus. Yang di sini yang hukum mim sukun yang mana, Pak? Yang mana, Mas? Ya, mim sukun ketemu ba, Ustaz. Ketemu, Pak. Namanya apa, Mas? Idhar, Ustaz. Ah, bukan. Bukan idhar. Ikhfa. Mim sukun ketemu ba, ikhfa, Ustaz. Ya, Pak Syafawi. Maka bacanya harus Tengok, Ustaz. harus dengung. Silakan dibaca ulang, Mas. Asobna hum bizunubihim. Bagus. Kita lanjut. Inna rob Inna rabbahum bihim Bagus. Kemudian. malahum bihi. Oke. Kenapa yang ini dibaca dengung, Mas? Mim sukun ketemu ba, Ustaz. Oke. Yang nggak dibaca dengung itu namanya apa? Idhar, Ustaz. Oke. Itu hurufnya apa aja? Yang idhar. Selain ketemu mim sama ba, Ustaz. Oke, bagus. Oke, kita lanjut ke Pak Danet. Ya Ustaz, Silakan, Pak. sudah. Sebentar Ustaz, kurang ke bawah Ustaz. Kok kebesaran? Kebesaran. Iya, terlalu besar. Masih, Pak? Masih terlalu besar. Masih juga Ustaz.
Mungkin bapaknya yang kecilin, Pak. Stop, iya. Kos, kosiru, Hurufnya, Pak, maaf. ko, Kho. ya. Kosiru anfusahum bi kurang geser ya. Kurang geser kemana? Ya udah, saya yang kurang kecilin. Saya ulang. Kosiru anfusahum bima kanu. Masya Allah. Bagus. Nah, tadi Bapak baca yang ini. Dengung nih, Pak. Kenapa, Pak, dibaca dengung? em, non non sukun ketemu Pak. Huruf Fa. Oke, namanya apa, Pak? Saya lupa tapi. Oke, tadi baca, tadi bacanya Bapak samarkan nih nunnya, nun sukunnya disamarkan sama Bapak. Oh, iya. Jadi apa namanya? Sama, saya belum hafalin Ustaz. Oke, jadi namanya ikhfa, Pak. Lupa ya. Oh, ya, Anfusahum. ya. Oke, jadi nunnya terdengar samar tuh. Safawi itu. Beda, beda. Beda Ikhfa ya. syafau. Kalau ikhfa aja itu nun sukun, Pak. Nun Oh, sukun bertemu dengan apa? Nah, itu baru ikhfa. Tapi baik. kalau ikhfa syafawi itu mim. Mim Mim sukun sukun ketemu bertemu ba. dengan huruf. Oke, bagus. Kita lanjut nih, Pak. Yang ini. Kenapa Yang tadi Bapak bacanya dengung, Pak? Bisa dijelaskan? mim mim sukun ketemu ba. Bagus. Namanya Ikfa apa, Pak? Safawi. Ikfa Oke. Safawi. Kita lanjut, Pak. Lanjut. Kot kot ji tukum ibayina. Bagus. Bagus. Bagian mana yang ikhfa syafawi, Pak? Oh ya, mim sukun dengan ba. Oke, gimana bacanya? Ji tukum bibayinat. Ya, Bagus. Ji didengarkan tukum. harusnya ya. Ji Hmm? ji tukum bibayinat. Bagus. Bagus. Ya di Bibayina. ya, Bagus. Oke, Pak. Kenapa yang ini dibacanya seperti huruf Pak, Pak? harusnya hai ya. Huruf H. Iya, Iya. maaf. Kenapa dibacanya seperti huruf H? Maaf. Benar, Pak. Bacaan Bapak tadi benar. Ya. Nah, ini apa namanya? Karena Baca terakhir akhir tuh. baca di akhir benar. Iya, Di huruf huruf tak tak marbutoh. tak Bagus. marboto. Ya, Jadi ketika tak marbutoh, posisinya di akhir. Nah, iya. kemudian diberhentikan di situ. Maka bacaan Bapak tadi benar, yaitu dirubah menjadi huruf H. Bagus, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, itu. Oke. Kemudian ke Mas Drekans. Iya, Pak. Paling akhir, Pak. Wahum bil akhirati Hamzah yang kafirun. panjang. Maaf. Hamzah. Akhirati. Oh, wahum wahum bi wahum bil akhirati kafirun. Masya Allah. Kenapa yang ini tadi Bapak baca dengung, Pak? Itu mim bertemu mim mati bertemu ba jadinya eh, ik ikhfa safawi Bagus. Kenapa nggak dibaca idhar? karena ketemu ba. Bagus. Huruf idhar apa aja, Pak? Idhar Setelah syafawi. izhar Mm-mm. safawi selain ba dan mim. Bagus. Kalau yang bertemu mim namanya apa, Pak? It izgom mimi. Bagus. Lanjut, Pak. Ya ya da'una rabbahum bil goda. Bagus. Nah, yang ini setelah huruf ba ada alif, kemudian setelahnya ada huruf lam. Nah, kali ini ba-nya nggak dibaca,
Maaf, alifnya nggak dibaca, tapi lamnya dibaca. Nah, kali ini namanya apa, Pak? Alif lam apa namanya? Alif lam komariah. Bagus, Komariah. Kalau lamnya, seandainya lamnya itu Maaf, nggak halo. dibaca, namanya apa, Pak? Ya, yang nggak dibaca namanya alif lam syamsiah. Bagus, matahari ya. Oke, kemudian yang ini, kok dirubah menjadi huruf H, Pak? Gimana ceritanya tuh? Ya, Benar tadi bacanya benar. Cuma bagaimana bisa eh, dijelaskan, Pak? karena tak tak marbuto Yang diwakof. bagus, tak marbutoh yang diwakafkan. Tak Benar, Pak. Terima marbuto kasih. yang Oke. kasroh. Ah, sebenarnya kalau tak marbutoh dan diwakafkan, itu nggak peduli kasroh, fathah, atau dhammah, ataupun dhammatain, ataupun bertasydid, nggak peduli. Ya. Jadi apapun hurufnya, ketika dia huruf tak marbutoh dan diwakafkan, maka dibacanya berubah menjadi huruf H. Oke, oke, kita lanjut. Sisa 3 orang ya, yang belum praktek. Oh, pas banget nih. 3. Yuk, Fauzan, Ya Ustadz. kamu baca tuh. Paling atas. Maaf Pak, tadi putus zoomnya Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Akhraja akhraja Bagus. Abawai, abawai kum kum benar. minal jannati. Bagus. Minal jannah. Kalau diwakafkan. Ya. Oke. Oke, Fauzan. Di sini ada huruf mim yang berharakat sukun nih. Ini walaupun nggak tertulis ini sukunnya, tapi anggap aja bersukun. Ya. Kemudian bertemu dengan huruf apa? Mim. Nah, jadi kalau mim sukun bertemu dengan mim, namanya apa tadi? Yang ada miminya tuh. Yang namanya ada miminya. Hmm? Itu mimi. Idgham mimi. Bagus. Oke. Dan lanjut. Fauzan. Innahum Harakatnya. Fauzan, maaf. Harakatnya. annahum ma Mm-mm. annahum muhtadun. Bagus. Kali ini ada bacaan mim sukun nggak? Ingat, kamu cari dulu mim sukun. Ini ada mim sukun nih, walaupun nggak tertulis harakatnya, tapi ini sukun ya. Anggaplah ketika mim ini nggak berharokat, ya itu mim sukun berarti. Oke. Nah, kemudian mim sukun ini bertemu dengan huruf mim. Namanya apa tadi? Ya, Idgham mimi. bagus. Bacanya harus Dengung. bagus. Coba kamu baca ulang. Ingat ya, dengungnya ya. Annahum muhtadun. Bagus. Oke, kita lanjut. Harfi. Ya, Baris kedua, harfi. baris kedua. Mm-mm. Annam annama khonim khonim tum mim 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 syara Ha, syara ya, Mim. syai. syai Bagus. Kemudian fi id fi id kum kum minal
Dopamin gitu. us, nel, us, As. as, asra, Bagus. Oke, Harvey, kamu perhatiin di sini. Ini ada mim. Ingat, mim yang nggak berharakat itu artinya mim sukun ya. Ada mim sukun nih di sini. Bertemu dengan huruf apa? Hmm? mim, Mim. Namanya apa? Kalau mim, kayak gini, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Namanya bacaan idgham, idgham. Bagus, idgham. idgham mimi, Idgham mimi. Maka mimi, dibacanya harus mimi, iya, idgham mimi, benar. Maka dibacanya harus di, apa? didengungkan, Oke, bagus. Coba kamu baca ulang. Gimana cara baca yang benar? dideng, Mm, bagus, benar. Didengungkan. Sekarang coba kamu baca lagi. vi, di, kum, kum, bi, kum, minal, asra, Belum tahan dia. Oke. Fi aidikum minal asro. Ditahannya agak lama ya. Didengungnya agak lama. Coba. fi, aidin, fi, Aidi aidin, di, aidikum, kum, minal. minal, minal, al asra, Bagus. Oke, kita lanjut. Pak Iwan Reva. Oke, maaf ya Pak, telat. Kita udah telat Iya, 2 Tat. menit ini. Nggak apa-apa, Tat. Oke. Saya juga telat joinnya. Oke, Ya. lanjut Pak. Silakan. Lau kharaju fikum ma Masya Allah. zadukum. Oke, zainya panjang Pak. Lau kharaju fikum ma zadukum. Masya Allah. Lanjut Pak. Wa may yatawallahum minkum. Oke. Di sini banyak nih Pak. Oh iya, Hukum-hukum tajwid minkumnya yang ya. mudah. Iya, iya, Iya. iya. Bagus, bagus. Gimana bacanya Pak? Wa may yatawallahum minkum. Oke, bisa dijelaskan Pak. Tajwid-tajwid apa aja yang udah kita pelajari di ayat yang barusan? Wa maynya, pas wa maynya itu ikhfa ya. Idgham Bagus. bigunnah. Oke. Kenapa idgham bigunnah Pak? Nun ketemu ya. Nun sukun Oke. ketemu ya. Kalau dibacanya nggak pakai ditahan, salah atau benar Pak? Salah. Oke, jadinya mirip dengan bacaan apa kalau dibacanya nggak didengungkan? Didengungkan idgham bila gunnah. Bagus, karena idgham bigunnah, kenapa Pak? Didengungkan. Nggak didengungkan. Bagus. Lanjut Pak, ada lagi? Idgham mimi. Kenapa tuh Pak kalau idgham mimi? Mim sukun ketemu dengan mim lagi. Mim lagi. Cara bacanya harus? Didengungkan dan dipanjangkan. Bagus. Kemudian yang nggak didengungkan itu namanya apa Pak? Yang nggak didengungkan Mim sukun izhar yang nggak safawi. didengungkan? Idhar Izhar syafawi. safawi. Bagus. Idhar syafawi itu hurufnya apa aja Pak? Selain mim dan ba. Bagus. Kemudian selanjutnya Pak, ada lagi nggak? Minkum ikfa. Ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena nun ketemu kaf. Oke. Ikhfa artinya apa Pak?
Ikhfa melebur ya. Ya, ikhfa itu artinya samar. Oh, samar, ya, samar. Samar. Nah, kali ini yang samar yang mana nih, Pak? Nunnya atau Kafnya. kafnya nih? Nunnya, Pak. Nunnya. Iya. Jadi maksudnya samar di sini gimana? Jadi bacanya itu bukan minkum, tapi milkum. Oke. Nah, nunnya samar Iya. kan gak jelas tuh. Iya, nunnya samar. Udah masuk Oke. dengan kafnya dulu. Bagus, bagus. Oke, insya Allah kita cukupkan untuk hari ini. Nah, kita nggak sampai lafadz Allah nih. Tapi insya Allah lafadz Allah gampang dan besok kita akan masuk ke huruf ro juga. Nah, sebelum kita lanjut, Ana mohon untuk huruf-hurufnya dihafalin ya. Dari nun sukun ada 5, kemudian mim sukun ada 3 macam. Jadi semuanya itu tolong dihafalin sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, bisa kita ketahui juga bahwa hari ini ketika pelajaran kemarin belum dihafalin atau belum dipahamin, nanti prakteknya jadi susah, ya kan? Ya, Tapi Ustaz. ketika kita masih belajar nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Saya juga masih belajar Quran kok, masih belajar cara baca Quran, jadi nggak apa-apa. Oke, ya, karena udah lewat 6 menit nih, udah lewat banyak banget, jadi saya nggak bisa melanjutkan obrolan juga. Oke, untuk hari ini terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf nih kalau ada salah kata. Kemudian lewat 6 menit, mohon dimaafkan juga. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Afwan, afwan. Wa iyyakum.